Baik teman-teman, kita masuk di pertemuan ketiga manajemen sistem informasi. Kita sudah kenal apa itu informasi, kita sudah melihat bagaimana sistem informasi itu digunakan untuk mengkolaborasikan sumber daya, mengkolaborasikan stakeholder, orang-orang yang di dalamnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau begitu sehari-hari sistem informasi apa yang teman-teman gunakan? Ada tidak informasi yang teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, sebagai orang sini? LMS, master, dan LMS. LMS, master, apa? Karya. Oke, karya. LMS ini untuk Learning Management System. Learning Management System. Terus ini master ini SIAK ya, informasi akademik ya. Terus karya ini? Oke. Oke, sistem informasi pengasuhan mungkin ya? Oh, Senat. Oke, Senat. Nah, ini kelihatan yang ini belum jelas proses bisnis apa yang disistemkan kan. Karena begitu tanya, oke, maksudnya sudah ada teknologi padanannya namanya Learning Management System atau e-learning. Ini sudah ada padanannya namanya informasi akademik. Yang ini gitu kan. Ya, ini berarti custom gitu ya. Untuk kebutuhan yang khusus. Nah, terus kita sudah tahu sistem ini. Saat ini sistem yang kita gunakan, misalnya kita contoh ya, sistem yang kita gunakan ini LMS, master ataupun karya yang teman-teman kembangkan sendiri ya, karya ya. Kalian teman, waktu karya kalian sudah ada di sini waktu dikembangkan, sudah ya. Waktu itu karya dikembangkan atau dibuat karena ada masalah apa? Digitalisasi, sebenarnya nggak ada masalah. Pantes ini ya, teman-teman waktu ditanya jawabannya agak bingung ya. Karena sebenarnya butuh-butuh nggak butuh nih, digitalisasi saja. Gitu. Ada kesulitan yang dialami? Oke, sip. Ya. Nah, kita dalam diskusi seperti ini yang kita perlu perjelas teman-teman. Masalahnya apa? Semakin banyak kegiatan. Dulu yang ngerekap siapa namanya? PK Jaga. Ketua kelas. Oke. Apakah ketua kelas ini semakin banyak pekerjaannya sehingga mendata IBIP, mendata puasa, mendata pelanggaran atau penghargaan itu sudah lagi menjadi beban. Yang dulu tidak banyak pekerjaannya karena ada wakil ketua kelas. Sekarang ada wakil ketua kelas? Tidak ada. Masih ada ya? Apakah dia semakin banyak pekerjaannya karena dia yang mulai, ayo kok kotor banget ruangannya? Piket, dulu ada piket gitu ya, yang diatur oleh wakil ketua kelas. Saya sempat mengalami dulu masa-masa di mana piket akhirnya dikelola oleh ketua kelas. Gitu. Jadi ketua kelas itu dari mulai manggil dosen, kemudian ngingetin piket, nyiapin spidol, gitu. Itu ketua kelas semua, saya juga loh. Terus sempat ada masa-masa seperti itu. Nah, karena ketua kelas semakin banyak pekerjaannya, atau semakin banyak tarunanya, mahasiswanya, sehingga proses perhitungan semakin rumit, atau demand dari penerima laporan semakin cepat. Dek, sudah 10 menit nih, masa belum ada datanya? Gitu ya. Nah, adakah dari ketiga itu? Nah, dari situ teman-teman, baru kelihatan, oh ternyata butuh atau tidak. Gitu ya. Nah, nanti itu akan menjadi salah satu bagian dari yang kita bahas di minggu ini terkait dengan
organisasi dan strategi. Oke, kita ingin menjadikan agar Kops Taruna ini, agar Senat ini menjadi organisasi yang lebih cepat untuk menyajikan data dan informasi. Strateginya bagaimana? Ya pengembangan sistem pastinya. Sudah nggak zaman lagi diminta data, kemudian sebentar saya kumpulkan dulu penanggung jawabnya. Siapapun yang bisa mengakses laptop, buka laptop, langsung ada dashboardnya di situ, dan langsung bisa memberikan informasi kepada yang meminta. Mohon maaf, penanggung jawabnya sedang ada kelas, nanti setelah kelasnya selesai, kami minta untuk mereka melaporkan, sudah nggak lagi zaman kayak gitu. Nah, dengan demikian langsung lagi ada, dosen belum masuk, langsung informasi masuk, taruh, dosen ada, informasi tutup, langsung fokus di kelas gitu ya. Nggak senyum-senyum kayak Mas Fakih. Kenapa Mas? Senyum Mas. Ya, itu teman-teman. Jadi ada masalah apa yang harus kita bahas, gitu ya, yang harus kita selesaikan. Itu yang berkaitan dengan alasan kenapa itu dikembangkan. Nah, kemudian muncul diskusi. Kondisinya sekarang bagaimana? Bagaimana kondisi sistem ini? Bagaimana kondisi dari LMS, master, dan karya saat ini setelah teman-teman gunakan? Apakah ada masalah dalam penggunaannya? Apakah LMS tidak user friendly? Bagi saya, LMS kurang friendly karena saya tidak bisa angkat asisten. Jadi semua harus dikerjakan sendiri oleh dosen. Ini teknologi yang digunakan atau jenis LMS yang digunakan open source yang kurang customable gitu. Tapi tidak apa-apa, karena budayanya memang seperti itu di kita. Jadi semua harus dikerjakan oleh dosen. Gitu ya. Jadi semacam tugas atau materi saya pikir tadi bisa saya lempar kepada penanggung jawab mata kuliah. Nanti dia yang upload, dia yang desain, kasih warna-warni, kasih foto kelas, di header biar semakin banyak yang pengen masuk, gitu ya. Terus bikin apapun gitu ya. Tapi memang setelah saya pelajari, oh teknologi ini memang dipilih karena memang budaya organisasi kita, di kampus kita, penanggung jawab itu ada di dosen, gitu ya. Termasuk enrollment, gitu ya, enrollment yang memang menyulitkan bagi dosen itu juga ditutup sehingga teman-teman harus di-add manual oleh dosennya. Untung kelasnya ya cuman kecil ya. Saya ngajar kelas kecil paling segini gitu ya. Tapi kalau ngajar kelas isi 40 kayak zaman dulu ya lumayan capek masukin nama satu persatu sampai salah masukin nama ya. Dari teman-teman ada masalah dari LMS, master ataupun karya? Defect bagaimana? Secara fungsional sih bisa digunakan. Yang kita rasakan maksudnya cuma sebenarnya juga nggak gitu mempengaruhi. Bugs bagaimana? Kayak kita masih bisa pakai apa namanya? Kalau di daerah itu bisa diubah-ubah, jadi bisa melihat DHS-nya. Oke, apa namanya itu? Ngobrol sama teman-teman di kelas sebelah, cross scripting. Ya. Hah? Iya, kayak nakalin file itu. Iya, maksudnya itu secara teknologi kerentanan namanya apa? Hah? Jadi mengakses Idor. Oh ya. File yang nggak seharusnya diakses yang orangnya. Oke. Karena apa? Aksesnya dikasih semua, jadi dan apa ya? Pembagian endpoint-nya itu nggak di-encrypt. Oh, oke. Sip. Ya. Saya waktu menemukan itu saya kira itu masalah cross scripting. Jadi sessionnya tidak diatur. Dia bisa membuka mana. Tapi mungkin idor gitu ya. Jadi dia memang dibagi role-nya tidak per user tapi per role gitu ya. Ya setiap role bisa mengakses apa saja gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah itu menarik teman-teman karena nanti saat teman-teman membuat aplikasi sekarang trennya sudah nggak lagi role based gitu ya. Sekarang trennya user based. Role-nya dilekatkan pada
role itu. Kalau teman-teman misalkan membuat sistem berbasis yang sekarang ngetren misalkan LMS-nya adalah Laravel gitu ya, atau code initiator, itu sudah rekomendasinya sudah di framework itu sudah tidak lagi ada user admin. Adminnya diletakkan kepada, role-nya diletakkan kepada salah satu user. Jadi bukan user admin, tapi role admin. Gitu ya. Bukan user ketua kelas, tapi role ketua kelas. Bukan user operator, tapi role operator. Gitu ya. Itu sudah ya berapa ya? Sudah cukup lama itu jadi tren itu. Kita lihat apakah dia semakin stabil. Itu ya teman-teman ya. Oke, menarik teman-teman. Nah, kalau kita dapat kendala-kendala tadi gitu ya, kita sudah punya ide nih nanti. Oh, kalau begitu ini awalnya dikembangkan untuk apa? Berarti fiturnya minimal harus bisa apa? Gitu ya. Kemudian, wah ini. Kita berarti coba. Apakah dia memang harus diperberat untuk membuat dia lebih stabil? Kita lihat. Oke, sip. Mudah-mudahan lebih stabil. Nah, ini sudah mulai, kemudian nanti kita dari situ, oke, misalkan di sini permasalahan awalnya adalah ketua kelas semakin banyak pekerjaan gitu ya. Nah, itu berarti, semakin banyak pekerjaan ketua kelas sehingga perlu dibantu digitalisasi. Oh, ini terakhir kelas kita seperti ini memang ya? Yang ini ya, yang kendala terakhir kita alami. Kenapa? Aman rasa. Santai ya. Sip. Mudah-mudahan lancar ini. Baik. Nah, kembali tadi, kalau kita sudah sudah tahu apa yang menjadi dasar permasalahan dari pengembangan aplikasi ini, kemudian kita bisa ukur, ternyata misalkan dasar utamanya karena ketua kelas itu semakin banyak pekerjaannya, gitu ya. Maka kemudian kita coba ciptakan digitalisasi atau kita buat aplikasi untuk mendigitalkan tugas dari ketua kelas. Maka dari situ alasan digitalisasi tadi pas. Ternyata demand atau keinginan harapan untuk kemudian bisa menyajikan informasi data itu diharapkan lebih cepat. Berarti kita ukur harapannya berapa sih harapannya gitu ya. Harapannya seperti kita bahas semester lalu ya. Harapannya 5 menit sudah bisa disajikan informasinya ke pengasuh gitu ya. Nah, kemudian kita cek apakah itu sudah bisa atau belum. Karena dari situ kita kalau sudah tahu masalahnya kita bisa ukur aplikasi itu bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Kenapa kok fokusnya seperti itu? Kalau kita sudah bisa klaim dia menyelesaikan masalah, kemungkinan secara psikologis itu orang akan pakai gitu ya. Tapi kalau kemudian dia belum jelas bisa menyelesaikan masalah atau tidak, maka ya belum tentu akan dipakai. Baik, nah di minggu lalu kita bahas mengenai kemudian kolaborasi. Bagaimana sistem yang sudah ada ini kemudian menjadi kolaborasi. Tadi kita sudah bahas ada satu yang namanya ketua kelas. Siapa lagi yang bisa mengakses karya? Kemudian mengisi, misalkan puasa berarti setiap taruna setiap mahasiswa bisa mengisi. Oke, berarti mahasiswa. Nah, ketua kelas di sini dia role based atau user based? Role based, berarti setiap hari setiap minggu diletakkan berbeda. Minggu ini role-nya diletakkan ke siapa? Ya, berarti ada yang kemudian setiap minggu mengatur role ini ya? Oke, capek enggak yang ngatur? Siapa yang ngatur? Ya, katanya sudah diatur kan? Otomatis. Otomatis sistemnya akan langsung mengganti ke bawahnya. Iya, oke. Bagaimana kalau yang bersangkutan sakit?
Setuju. Sistem tahu kalau kamu sakit. Lah ya makanya itu. Ini kan gini, saya di setting ya sebagai ketua kelas, klik gitu ya. Senin kemarin, kemudian Reza yang di setting jadi ketua kelas. Ada yang men-setting atau sistem otomatis akan turun? Otomatis, serius nih. Ya gimana? Jadi user profil itu kita bisa menanyakan kita sebagai pengguna jaga. Jadi bisa. Oke. Tapi kita klaim sebagai kita tugas siapa? Kita enroll rule ya. Terus yang verifikasi siapa? Kalau saya mengklaim diri saya sebagai PK jaga, saya nggak jaga nih. Apa hak dan kewenangan PK jaga? Nggak ada. Tanggung jawab, nggak ada haknya. Serius, teman-teman. Jadi kalau bisa seperti itu, info ada pelanggaran yang bisa menginputkan itu hanya kewenangan jaganya. Sip. Yang lain tidak. Tapi itu berdasarkan password. Iya, password dikasih sama polisi corona. Di polisi corona memberikan password ke salah satu user. Iya. Kewenangan jaganya yang khusus untuk menginputkan pelanggaran. Oke. Setiap minggunya tergantung dari. Iya, paham. Itu kan bentuk manual dari two factor authentication teman-teman kan, teman-teman tidak bisa membawa device, jadi teman-teman menggunakan two factor authentication itu dengan cara seperti itu. Tapi kan berarti kan Polisi Taruna akan menciptakan token authentication yang unik setiap minggu ataupun kapanpun dia berusaha untuk ganti gitu ya. Tapi ini berarti kalaupun memang nanti ada kerentanan, ada masalah memang Polisi Taruna tidak mengganti tokennya atau passwordnya, bekas PK jaga masih bisa akses penggunaan password lama, bisa? Bisa ya, oke. Pertanyaan kedua, teman-teman, seberapa sering teman-teman melihat data Anda pelanggaran dan penghargaan? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap semester? Atau nggak pernah, nunggu aja? Setiap minggu kamu lihat? Enggak? Oke, kalau ada data masuk, ada notifikasi di email atau di sistem? Enggak? Oke. Let's say, tiket jaga suka sama Cinta. Kemudian, penghargaan ditambahkan. Dan kemudian Reza sebagai kompetitornya kasih sanksi hukuman. Bagaimana verifikasinya, teman-teman? Ya budaya nggak sampai ke situ Pak, tapi gimana ya? Karena di karya itu masing-masing user itu ada namanya HP atau hotpoint. Itu ada 10 hotpoint. Jadi mungkin kalau dia ada notifikasi berbasis kode Telegram itu dalam nomor itu, kalau misalkan hotpointnya sudah nol, di situ ada notifikasi di kode Telegram yang menyatakan bahwa si pengguna ini sudah melewati batas maksimalnya. Jadi apabila hotpointnya nol, maka akan dikenakan hukuman kewenangan jaga. Apabila hotpointnya tidak nol, maka tidak ada konsumsi dari yang menjadi bocor. Jadi hanya ketika hotpointnya nol saja. Jika ada diminta konsumsi. Oke, sip. Kenapa kalau hotpointnya melewati kemudian dikasih sanksi? Karena itu sebagai bentuk disiplin bagi kita. Ya, kenapa? Poinnya sudah mencapai batas habis, ini bakal jadi karena saya dia bakal melanggar, memang pelanggarannya kecil tapi poinnya kan 10, jadi dia melanggar 10 kali secara berturut. Dikasih chance 10 kali. Oke. Pelanggaran secara waktu belakangan. Ya, itu tergantung dari pelanggarannya. Kalau yang semakin bertingkat biasanya kurangnya 2. Oke. Sip. Ya, berarti skenario tadi tidak mungkin terjadi? Masih mungkin terjadi?
Maksudnya tidak ada yang notice, bahkan yang diberikan penghargaan maupun hukuman pun tidak notice bahwasanya datanya telah berubah atau bertambah. Oh iya, kecuali ngecek gitu kan, ya kecuali ngecek ya. Berarti kemudian kan kita akan menyelesaikan masalah itu teman-teman. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kenapa? Harus ada validator. Bagaimana? Notifikasi. Apa lagi? Kalau saya mendorong Taruna untuk kemudian secara rutin melihat datanya dan kemudian memperhatikan data itu ada yang berubah atau tidak. Karena saya nggak bisa coding, kalau bisa coding sih akan nambah fitur ya. Nah, saya nggak bisa coding, jadi saya lebih baik edukasi aja. Ya, tapi apapun itu tetap harus ada solusinya karena resikonya ada. Berarti kendalinya harus dibuat, teman-teman. Nah, itu kenapa pada akhirnya dia tidak menjadi satu teknologi begitu saja. Dia menjadi satu sistem karena ada prosedur dalamnya gitu ya. Sampai kemudian peraturan yang ada itu, ini berarti peraturan yang itu kan berarti bukan peraturan spesifik untuk karya kan, bukan kan? Bukan kan? Tapi di dalamnya dia sudah menyatakan membuat kata-kata hot point. Iya, dan itu kata-kata yang spesifik hanya ada di karya. Iya kan? Ya, luar biasa kan teman-teman? Berarti saat karyanya down atau nggak digunakan, peraturan ini harus berubah. Karena di dalamnya dia mengatur berapa orang kan, berapa organisasi membuat prosedur teknologi sendiri terpisah dengan prosedur bisnis gitu. Ini melekat gitu ya. Ini yang kita bahas di sini. Mantap ini. Berarti kan organisasinya sudah berjalan berbasis teknologi. Teknologi down hampir dapat dipastikan kita akan ada kendala di Korpstaruna seperti itu. Jujur saya akui ini lebih matang dibandingkan Poltek, kampus Anda gitu ya. Kampus Anda LMS mati kita masih bisa kuliah. Sistem kearsipan mati kita masih bisa kirim terima surat pakai WhatsApp. Karena kita terpisah untuk signature-nya. Tapi kalau itu kan berarti kan saat kemudian Telegram nggak bisa diakses atau diblokir, maka peraturan itu nggak ada lagi jam verifikasi kan, hotpoint itu. Ya, dan akhirnya aturan itu jadi tidak berlaku. Jadi pada posisi itu teknologi memang harus bisa mendukung. Oke. Nah itu contohnya teman-teman, organisasi yang ada di dalam yang ada di sekitar kita, kebutuhan teknologinya digunakan untuk mengkolaborasikan orang-orang di dalamnya, dan juga mengkolaborasikan proses bisnis. Ya, itu sekilas untuk ini membahas materi kita 2 minggu terakhir. Nah, di sini kita akan coba melihat apa saja yang di organisasi yang penting untuk diketahui, untuk kemudian kita bisa membuat satu sistem yang punya nilai. Seperti tadi saya sempat singgung, misalkan ternyata yang diharapkan informasi yang diberikan kepada pengasuh itu cepat disampaikannya, tidak terlalu lambat gitu ya. Nilai-nilai atau fitur-fitur itu yang menjadi penting, sehingga itu menjadi satu value yang harus di-deliver kepada pengguna atau kepada stakeholder atau kepada orang-orang berkaitan dengan teman-teman Taruna. Ada kekuatan kompetitif, model Porter nanti kita lihat, tapi bisa ada juga yang lain gitu ya. Ini contoh bahwasanya ternyata dalam kita membangun sebuah sistem itu enggak semua harus diambil teman-teman. Ada hal-hal yang memang kita bisa ambil dan bisa juga tidak. Dan yang terakhir menjelaskan bagaimana model rantai nilai, value chain gitu ya. Nanti kita akan lihat ya terkait dengan value tadi. Dan kembali saya harus garis bawahi karena ini adalah sebuah sistem sosial, beberapa konsep kemungkinan akan menjadi hal yang mengulang gitu ya. Contoh misalkan kemarin ngobrol sama Mas Karsen terkait dengan memanfaatkan waktu-waktu sempit, waktu-waktu sedikit yang ada gitu ya. Nah, kita punya kekuatan, kita punya kelebihan di mana jam kelas kita lebih terstruktur dan jam belajar lebih disediakan. Tetapi kita punya kelemahan, jam-jam mandiri itu kebanyakan dimaksimalkan untuk kegiatan non-akademik. Nah,
ya nggak usah ngomong teori Porter dan segala macam gitu ya, kekuatan dan kelemahan SWOT. Teman-teman secara natural sudah berusaha sedapat mungkin tidak mengantuk di kelas, mengerjakan tugas kalau sedang di kelas, karena nanti begitu keluar dari kelas sudah ada, kalau ngantor nggak ada yang senior ya, sudah ada senior yang nungguin gitu ya, untuk kemudian ngajak diskusi gitu ya, atau kemudian saat Anda keluar dari junior yang udah begitu pintu, bang tolongin bang gitu ya. Sehingga cepat mungkin ada di dalam kelas udah tugas kerjakan secepat mungkin. Itu kan satu hal yang wajar ya. Nah, di teori ya dikenalkan namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat gitu ya. Hal seperti itu. Nanti Porter juga ada. Jadi sebenarnya beberapa hal itu hal yang sudah teman-teman sudah lakukan. Ini kita cuma mengenal teori atau konsepnya saja. Karena kalau sudah jadi teori berarti ini sudah dibakukan dan sudah diuji pada beberapa kasus dan kemungkinan akan lebih tinggi tingkat suksesnya gitu. Ini yang kita bahas di minggu pertama, masih ingat ya teman-teman ya? Konsepnya bahwasanya ini adalah sistem aplikasi. Ada di sini dia. Gitu ya. Masih ada di sini, ingat di aplikasi. Itu kenapa saat Anda membaca informasi, bagaimana cara terbaik untuk membuat satu informasi? Gitu ya. Tanya saya, Pak, kemarin bikin kalkulator pengasuhan pakai apa, Pak? Gitu. Excel. Gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman kayaknya saya sudah pernah cerita deh, ada aplikasi Excel seharga 40 juta. Belum pernah teman-teman ya? Ada software Excel, ada file Excel. Ada file Excel, dulu saya pernah membantu membuat file Excel, yang proyek pembuatan file Excel itu dihargai 49 juta. Proyek kegiatannya hampir 100 juta. Output kegiatannya satu file Excel. Namanya indeks kami. Oh gitu ya. Bikin rumusnya, Mas, referensinya itu dihargai senilai 50 jutaan, Mas. Bagaimana ini if then else, VLOOKUP, HLOOKUP gitu. Jadi bagi Anda yang memang nggak mau belajar coding, Mbak atau Mas, belajar Excel aja gitu. Di masa itu file Excel, dan sampai sekarang sepertinya pada bagian organisasi tentu file Excel masih penting teman-teman, karena memang saat teman-teman menggunakan satu sistem kadang kan user friendly-nya agak kurang ya. Misalkan kalkulator, misalkan sistem informasi kependudukan gitu ya, user friendly-nya mungkin agak kurang. Nah begitu dia pakai Excel ya hampir dapat dipastikan setiap orang pegang Excel sehingga dia lebih mudah. Nah, ini yang terkait dengan sistem kita, teman-teman masih ingat komponen pentingnya? Ya, ada feedback, gitu ya, dan yang ada feedback dan kemungkinan juga storage jadi hal yang berbeda. Dan yang di tengah ada yang mengatakan processing, ada yang menggunakan transforming. Oke. Nah, ini materi kita teman-teman. Tadi cuma sekedar mengingat kembali materi-materi yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Organisasi, tadi sudah saya sampaikan, itu adalah suatu sistem sosio-teknikal. Itu yang saya yakini juga, kenapa saya lebih suka berkata sosio-teknikal. Ya. Karena apa? Karena di organisasi itu ada struktur hierarki. Contoh struktur hierarki bagaimana? Saat Anda akan wawancarai kebutuhan suatu sistem, Anda wawancara ke siapa? Bagian TI-nya. Ke bagian TI-nya ke siapa? Kepala unit TI. Katim TI. Karena struktur hierarki. Tetapi kemudian kepala unit TI, atasannya kepala tim, mengatakan saya nggak butuh sistem itu. Dipakai nggak sistemnya? Nah, struktur hierarki mengingatkan kita perlu justifikasi pimpinannya dulu, teman-teman. Sistemnya itu dipakai. Jadi biasanya naik dulu ke atas, Mas. Sekedar untuk menanyakan masalah atau tidak, teknisnya nggak usah. Jadi kenapa saya sering ngobrol dengan teman-teman ya. Cari aja satu pernyataan dia mengatakan,
iya saya butuh ini. Nah itu kita highlight. Kemarin Pak, saya udah wawancari kepada Pak Direktur, dan Pak Direktur dari hasil wawancara, beliau butuh ini. Nah pada kesempatan ini saya ketemu dengan Bapak Kepala Tim, ingin menanyakan, kalau ini kemudian saya programkan, saya jadikan sistem, fiturnya seperti apa Pak? Nah ini tuh sudah ada. Apalagi tadi teman-teman, mantep banget karya. Secara hierarki sudah ada aturannya mengatur karya harus digunakan. Proses bisnis Korps Taruna, proses bisnis Polisi Taruna, enggak jalan kalau nggak ada karya. Betul. Dan bukan Excel, bukan Word, bukan ngobrol di WhatsApp, karya. Karena sudah ada terminologi-terminologi, sudah ada istilah-istilah yang memang hanya ada di karya. Di Excel bisa digantikan fungsinya? Bisa. Tapi karena sudah dimention di aturan, ya harus ini. SLA-nya harus tinggi ini. Karena sudah dimention. Bukan membuat laporan. Laporannya kemudian divalidasi, bukan. Sudah muncul istilah-istilah yang memang hanya ditemukan di sistem ini kan? Benar nggak? Persis saya kalau salah. Benar? Teman-teman. Atau belum baca aturannya jangan kalian. Aturan kalian sendiri. Iya, benar. Nah, berarti ini harus jalan, tulang punggung. Contoh, misalkan, sistem yang digunakan, pemilu. Sistem apa yang harus ada di pemilu? Situng. E-voting nggak ada di aturan. Sistem perhitungan ada di aturan KPU. Itu nggak nyala, kalau pemilu nggak jalan. Perpu harus dikeluarkan. Situng harus nyala, kalau enggak, pemilu batal. Karena sudah diatur. Anda mau masuk kelas nih, sampai di asrama. Kita nggak bisa masuk di kampus nih, kenapa? Karya mati. Karya mati. Lah iya, terus Polisi Taruna ngapain? Semua aturan dia harus bekerja di karya. Karyanya mati ngapain? Ya dibuat kebijakan untuk kemudian selama proses ini. Itu struktur hierarkis. Jadi maksudnya dari sini harus memang dari atas putusannya. Mas Adi bikin apa kemarin disertasi, gitu ya? Bikin kerangka kerja keamanan IV, sistem risikonya dipakai. Sistem risikonya dibuat juga. Pertanyaan terbesar yang ada di benak teman-teman dan juga orang-orang dekat saya pasti nanya, dipakai BSSN nggak untuk kemudian mengidentifikasi risiko IV di pemerintahan? Supaya bisa dipakai bagaimana? Naik struktur hierarkis harus dipakai. Itu kenapa kalau Anda melihat ada beberapa teman-teman yang doktoral disertasinya mengundang kepala BSSN. Yuk. Nah, kalau saya kemarin strateginya adalah menggunakan itu sebagai bagian dari riset, diskusi. Sehingga tidak serta-merta itu menjadi konsumsi teman-teman di Deputi 1, tapi juga ada yang lain. Ada D3 juga dan D2 yang terlibat dalamnya. Kemudian ada bisnis proses, SOP, ya kita sudah bahas tadi ya. Ada politik organisasi. Pak, kita kan anak vokasi, Pak. Ngomongin politik, kita orang IT, Pak, ngomongin politik. Sudah PKL kan, teman-teman? Sudah merasakan kan politik organisasi di lingkungan pekerjaan? Ya. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu, teman-teman bisa memetakan, oke, kalau begitu untuk bisa menjadi project champion, untuk bisa menggolkan project ini, membuat project ini berjalan, SI ini digunakan, bagaimana teman-teman melakukan pendekatan? Sudah terbayang teman-teman? Kalau belum, berarti semester depan mungkin kita akan mengalami hambatan saat Anda berhadapan dengan pembimbing dan penguji. Karena beberapa intrik politik pasti ada. Tapi kemungkinan itu jadi di luar prodi kita ya. Di luar prodi kita. Di prodi kita, kita sudah punya sistem yang kemudian
cukup suportif untuk kemudian riset. Tapi kalau kita berkaitan dengan riset di luar, yang di Locus, nah mungkin di Locus akan ada itu. Politik organisasi. Ada juga budaya organisasi. Contoh misalkan, ada aplikasi Sri Kandi yang sekarang digunakan untuk kearsipan. Yang memang digunakan untuk mendukung program bahwasanya seorang ASN itu atau ASN itu karakternya berakhlak. Gitu ya. Sehingga saat surat masuk dari Anda akan langsung dialamatkan kepada Wakil Direktur 3. Ya. Betul ya? Sebentar, ini ada yang minta lomba. Sudah pernah ngobrol nggak dengan Taruna? Siapa yang pernah ngajukan lomba atau ikut kegiatan? Masuk ke Wadir 3. Sudah pernah ngobrol dengan pengasuh belum waktu bikin surat itu? Nah, Wadir 3 nggak ngeliat di situ. Karena datangnya sudah surat kan. Berarti saat surat itu masuk di meja saya pasrah bongkoan, yakin dan percaya dengan penuh keimanan bahwasanya ini pernah ngobrol dengan pengasuh gitu. Kenyataannya di belakang itu nggak terjadi. Ya, saya nggak tahu. Nah, dulu budaya organisasi kita itu saat surat masuk diterima oleh pengasuh, ditaruh ke meja, itu sudah ada post-it, sudah didiskusikan dan sudah disepakati bahwasanya lomba ketiga ini Karzen yang sudah sering ikut lomba enggak lagi targetnya lomba tingkat kota, tapi sudah lagi lomba tingkat provinsi. Yang sudah pernah ikut lomba robotik gitu ya kemarin sudah tidak lagi ikut robotik berikutnya, Mbak Nur nggak lagi targetnya mengikuti, tapi sudah targetnya minimal 10 besar atau 3 besar. Sehingga dimunculkan strategi-strategi yang kemudian diperkuat oleh pengasuh, latihan, segala macam untuk kemudian, udah pernah ya ngerasain ikut kan, nah sekarang ngerasain menang gitu ya. Pengennya gitu, jadi setiap kali surat Anda masuk saya tanya, guys, sudah didorong belum? Ini targetnya menang. Maksud saya, ya kalau memang target menang itu butuh sering ada dosen adi malam untuk diskusi ya ngomong aja. Kalau perlu ada Pak Susila malam, pasti nanya, saya di kelas karya tulis ilmiah sering ngajarkan, tapi begitu selesai kelasnya juga nggak ada yang diskusi untuk kemudian presentasi. Ada juga yang sudah disubmit, kemudian nggak pernah nanya, papernya tahu disubmit aja. Padahal kan kalau ditanyakan bisa ada polesan-polesan ya. Oh kalimatnya ini, oh kata sambungnya ini, oh hook-nya kurang kuat. Ya, sekarang artikel ilmiah itu juga bukan hanya ilmiah teman-teman. Artikel ilmiah itu juga konten gitu ya. Jadi gaya-gaya teman-teman membuat konten medsos itu ada di situ. Ada hook gitu ya, untuk kemudian di awal. Gitu ya. Kalau di stand up comedy kemudian ada callback untuk kemudian mengambil tema yang diambil di awal, kemudian dipanggil lagi di akhir gitu ya. Membuat konten-konten, misalkan media sosial, teman-teman membuat jangan sampai terlalu lama. Kayak sekarang ini sudah hampir terlalu lama tadi pengantar saya sehingga sudah mulai kelihatan bosan gitu ya. Ini kan kontennya terlalu lama gitu ya. Nah, seperti itu. Nah itu di tren artikel ilmiah 2020 ke sini sudah seperti itu. Jadi kalau Anda masih kalimat paragrafnya masih kalimat-kalimat ilmiah yang normatif, agak kalah dengan yang sudah Q1 Q2 itu kebanyakan sudah ke arah sana. Sistem informasi dari dulu hingga sekarang masih menggunakan sistem yang sama, gitu. Itu bisa jadi kalimat pembuka di pendahuluan. Udah pernah lihat seperti itu? Ada artikel jurnal atau proceeding yang dengan kalimat tanya? Apakah sampai sekarang sistem informasi masih dikembangkan dengan metode yang sama? Jika kita melakukan melihat kembali hasil literatur review dari beberapa pengembang, gitu ya, citasi gitu ya, metode-metode yang digunakan hingga saat ini masih sama. Sementara pengembangan gitu ya. Nah, kalimat awal ini menjadi hook untuk orang jadi tertarik untuk membaca.
Dan lingkungan organisasi, lingkungan ini menjadi lingkungan yang di luar. Seperti teman-teman tadi ya. Kenapa seperti ini? Iya, didigitalkan Pak, karena kemajuan teknologi gitu ya tadi ya. Didigitalkan Pak, karena kemajuan teknologi gitu ya. Itu lingkungan organisasi. Kondisinya seperti itu. Nah, itu mengapa kemudian akhirnya sistem informasi itu mengubah organisasi. Jadi saat kemudian tadi ada struktur hierarki, kemudian ada proses bisnis, ada politik, budaya, organisasi, dan ada lingkungan yang kemudian membuat kebutuhan dari suatu sistem atau teknologi itu ada. Oh, ternyata budaya kita budaya ngobrol, kita mulai jarang bisa ngobrol, berarti kita buat chat gitu ya. Saya terus saja bingung, ini kenapa ya grup di LMS nggak jalan-jalan ya? Sampai sekarang masih nyari saya, bagaimana mendokumentasikan ngobrol teman-teman di kelas ke bentuk digital sehingga setahun lagi, semester depan, diskusi ngobrol itu masih bisa di callback gitu ya. Karena Anda sering ngobrol kan, dan ini kita pernah ngobrolin ini deh. Gitu ya. Nah itu di callbacknya di mana gitu. Kalau di kampus luar yang memang kuliah terus pulang, itu kita diskusi yang ada di LMS. Saya sedang bingung ini Anda ada di mana. Tapi mudah-mudahan Anda punya medianya gitu ya. Karena di pengasuh saya sempat bingung mau menghidupkan itu, ternyata mereka punya WhatsApp group yang memang saya nggak ada di situ. Oke, yang penting sudah ada gitu. Mudah-mudahan ada teman-teman media diskusi. Zaman dulu ada WhatsApp group mata kuliah, tapi jadi banyak. Atau Telegram group mata kuliah, tapi jadi banyak. Tapi sampai sekarang Telegram group saya dengan Mas Bio masih jalan. Semua rekam diskusi kita selama kuliah ada di situ, enggak kita hapus. Jadi file-filenya bisa di callback, diskusinya bisa di retrieve gitu ya. Kayaknya kita ngobrolin ini gitu ya. Makanya saya masih ingat waktu project-project saya lempar ke kelas karena memang ada di situ. Gitu ya. Use case-nya saya lempar di situ, ada yang mau ambil nggak? Gitu ya. Use case-nya saya lempar di situ, ada yang mau ambil nggak? Gitu. Nah, akhirnya yang tadinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi ternyata mengubah. IT menurunkan biaya transaksi layanan. Biaya ini bisa berubah waktu, bisa berubah harga. Tadi ya teman-teman ya, sebentar Pak, nanti kita butuh sekitar 10 menit untuk kumpulin taruna, baru kemudian bisa menghasilkan laporan. Sekarang sudah enggak. Sekarang cepet ya? Iya. Oh ya udah, berarti ada waktu luang kan? Iya, Pak. Kalau itu polisi taruna kurve deh gitu. Kan sudah enggak banyak pekerjaan gitu. Semua udah di handle IT kan. Nah, itu perlu dilihat teman-teman. Saya pun juga memanfaatkan hal seperti ini tadi ya, untuk memaksimalkan waktu saya yang sempit tadi. Hari Kamis sudah nggak bisa ketemu. Gitu ya. Opsinya adalah saya batalkan dinas hari Kamis, gitu ya, untuk kemudian ngajar 2 jam dengan teman-teman, gitu ya. Atau saya alih mediakan. Nah, saya tanya, Kamis saya ada tugas lain nggak? Jumat ada tugas lain nggak? Terus tanya, Mas studi banding ini tugas utamanya Wadir 3, oh ya udah. Jadi memang Rebo, Kamis, Jumat semua pekerjaan saya dikosongkan supaya saya bisa support di hari Kamis kunjungan. Gitu ya. Ya berarti yang mengalah teman-teman, nah udah IT digunakan. IT digunakan untuk menurunkan biaya pengawasan. Saya sedang bingung nih, gimana memastikan anak-anak Korea itu melihat rekaman kita hari ini. Ada usulan nggak teman-teman? Oke. Sip. Oke. Sip. Ya, balik lagi kita pada akhirnya. Yang mau kita pastikan apa? Mereka mengikuti atau mereka memahami? Kalau mereka memahami, one way or another, saat mereka pakai ChatGPT dan kemudian mereka taruh itu dan mereka baca itu, it's okay buat saya ya. Karena mereka akan membaca. Yang jadi masalah adalah saat mereka taruh di ChatGPT, kemudian mereka nggak membaca, langsung copas gitu ya, PPT-nya. Kalau gitu jangan di materinya Pak, gitu ya. Di videonya komen, di YouTube-nya komen. Nah,
kan identitasnya dirahasiakan. Nah, kita lihat nih ya, hari ini kita share nih materinya teman-teman. Diskusi di LMS, nyala atau enggak? Bagaimana kehidupan diskusi di LMS. Hari Kamis, saya tidak bagi materinya. Saya bagi nanti di hari Selasa. Saya bagi videonya. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan saat materi itu dibagikan dengan yang tidak. Kalau ternyata tidak ada perbedaan, berarti memang ini teman-teman yang sudah pas. Kalau saya pribadi tadi teman-teman, saya lebih suka mengarahkan ke arah sana, karena tadi kebetulan saya dapatnya kelas-kelas tingkat atas ya. Tingkat 3, tingkat 2, baru aja kemarin tuh, tingkat 1 saya bingung tuh, ngajarin satu RPLK, karena saya terakhir dapat kelas tingkat 1 itu kapan ya? Lama banget, sudah lama sekali. Dan biasanya kalau saya masuk kelas tingkat 1 itu sedikit materi, lebih banyak lebih banyak nasihat ya. Ya. Yang kalkulator itu masuk di kelas Mas Karsen dulu. Kalkulator itu masuk di kelas. Saya tunjukkan SDAP. Jadi SDAP dulu proyek akhirnya adalah membuat kalkulator pengasuhan. Jadi di situ mereka bisa memastikan jam belajar saya cukup atau tidak. Semester ini saya bakalan DO atau tidak. Kalau jam belajar kurang, IB dipertahankan, IP dipertahankan gitu ya. IB dimaksimalkan, jamnya keluar langsung keluar, jamnya kembali ya kembali gitu ya. Tidak didiskon, di rumah nyantai gitu. Ya, sementara di sini jam belajar kurang, ya kan berarti dengan sadar dan terencana men-setel kondisi di posisi DO. Tapi kalau situ, ternyata jam belajar saya kurang ya. Gitu. Cuma kan karena kayak orang nyicil ya teman-teman ya. Ada yang pernah ngeredit? Mudah-mudahan belum ya. Ya, ngeredit itu nggak berat karena kita nyicil. Jam belajarnya berkurang 10 menit, 15 menit setiap hari. Nggak kerasa kan? Tapi kalau dibuat kalkulator baru kelihatan. Ternyata ada gap jam belajar 5 jam. Ayo mau ngapain 5 jam? 5 jam ini mau ngapain? Nah itu baru kemudian diskusinya muncul. Hati menurunkan biaya pengawasan. Nah tadi, jadi kita punya teknologi LMS, kita punya teknologi YouTube, kita lakukan uji coba teori kedua ini di minggu ini. IT mendorong perampingan organisasi. Tadi ya, mungkin ya di ulang tahun Korps Taruna ke-10 ya, Porsi Taruna sudah kita bubarkan. Diganti CCTV, IoT, pelaporan mandiri, gitu ya. Sudah ke sana. Enggak sampai ke robot, gitu kan lagi mau dikembangkan IoT-nya, Mbak. Oh, geleng-geleng, Mbak. Sebentar kan, ini ya Pak, bertolak belakang ya. Siapa yang pernah main IoT di kelas ini? Iya. Siapa yang laptopnya sedang bermasalah secara fisik di kelas ini? Iya, ya. Ini karena ini ya Pak ya, karena sering main RPK ya, perangkat keras. Kalau gitu kemarin nggak saya tawarin ke Mas Tegar laptopnya. Tapi ntar deh, ini kayaknya mau diistirahatkan juga nih. Nanti kalau diistirahatkan, baru saya tawarkan ke teman-teman tingkat 4. Kalau yang ini ya, diistirahatkan. Oke, mendorong perampingan organisasi, karena beberapa fungsi sudah dijalankan secara otomatis. Itu dampak dari sebuah teknologi yang mengubah sistem sosial, teman-teman. Nah, ini salah satu teori yang diambil, teman-teman. Contoh misalkan, Pak, kita kan mahasiswa, nggak ada kompetitor, Pak. Dan ya ada, teman-teman. Apa yang membuat teman-teman Taruna tidak tertarik untuk terlibat di kegiatan Korps Taruna? Instagram, TikTok, apa lagi? Apa? Ya, lebih milih tidur daripada ikut kegiatan. Tapi saya agak ragu itu soal tidur itu. Karena saya merasa tidur ngantuk itu pilihannya 2, lelah atau bosan. Karena saya pernah tidur cukup, naik motor, tetap ngantuk. Karena bosan, kenapa saya pakai ini kan? Karena
sambil nyanyi itu walaupun hari ini saat lampu merah di sebelah saya bingung gitu ya, nyanyi Bon Jovi gitu, Living on a Prayer gitu. Ya, kompetitornya ada gitu kita. Walaupun teman-teman Korps Taruna tapi kompetitornya ada. Nah, bagaimana untuk ini menurut teori ini ya, kalau saya kaitkan ke teman-teman Taruna ya, bagaimana teorinya untuk yang ada di sini? Yang pertama misalnya kita ambil dari sini teman-teman. Ada nggak pengganti? Number of substitute, buyer properties. Oh ada. Ada yang kemudian bisa menggantikan teman-teman Taruna untuk terlibat di lomba-lomba yang dibuat oleh Korps Taruna. Apa? Game online. Oh ya udah, kita adakan aja kompetisi game online. Oh anak-anak yang suka game online itu suka olahraga tapi malas aja gerak. Ya udah kita adakan sana. Tujuannya apa sih kita game online, game main bola bareng di sini? Ngumpul, ya game online-nya ngumpul, tonton sama yang lain gitu ya, kayak game itu ya. Pernah di sini nonton lomba game online gitu ya di layar di Audi gitu. Oh enggak, oh bola, game online bola. Nonton bola bareng. E-sport pernah nonton bareng gitu ya. Ya, kalau yang pernah saya alami dulu kan di ruangan, ya nggak ngeliat gitu ya. Kalian nonton bareng gitu. Wah, gitu teriak-teriakan. Jadi kayak kita nonton bola live gitu kan. Oke, kalau yang targetnya kebersamaan. Kalau yang targetnya gerak, beda lagi baru. Gitu ya. Kalau saya targetnya gerak, biasanya solusinya ini di Nintendo Switch atau Wii, karena dia ada ini ya, ada alat-alatnya ya. Sama anak saya kalau sudah mulai malas gerak itu kita bisa pedang-pedangan pakai Nintendo Switch gitu. Ding. Kalau tertarik ada di ruangan kan dia udah bosen jadi sekarang ada di ruangan saya Nintendo Switch-nya. Jadi kadang-kadang itu sama Bu Salmah gitu. Kan cuma berdua saja gitu ya. Nintendo Switch kan berdua. Anak sudah mulai bosen lebih suka pakai Android jadi ya sekarang pindah. Atau yang lain. Jadi ini teman-teman ada substitut olahraga fisik, ada elektroniknya. Gitu ya. Kita lihat, oh ternyata di situ dia lebih santai karena nggak perlu berkeringat, nggak perlu outdoor, switching cost-nya. Gitu ya. Oh iya, kita kalau mengambil itu berarti tadi, oh karena kita targetnya adalah kumpul-kumpul ya, kegiatan kumpul-kumpul ya tadi. Bagaimana yang di sini? Bargaining power of buyer. Pak, boleh nggak kalau kemudian nanti ikut kegiatan oramnya nyusul, nggak dari apel? Kegiatan Korps Taruna boleh nggak kalau nanti kami nyusul, kami masih mau ada kegiatan yang lain, angkatan kami mengadakan. Kan ada bargaining power. Apa nih yang mau dipertahankan? Oh, ternyata dari 4 tingkat 3 seperti itu. Kalau kita lari ke sini, oh ternyata dari semua mahasiswa ternyata sebagian besar kesulitan menggunakan sistem yang ada di karya. Karya mau dipertahankan atau karya mau berubah. Itu dia. Tapi kan tadi menurut budaya kan tadi Bapak bilang tadi menurut budaya. Ada struktur hierarki, iya. Tapi kan tadi menurut teori Porter, kalau memang ada ini dia akan berubah. Kalau ada rival, kalau ada kegiatan yang lain, ternyata karya digantikan bisa ada penggantinya dengan Excel, dia akan nuntut. Sehingga dibuat sistem baru. Gitu ya. Saya membuat sistem untuk memonitor risiko dari IV menjadi rival baru, terus yang dibuat oleh BSSN. Itu teman-teman, menurut Terry Porter, dia mengatakan nih, jadi ada yang membuat organisasi itu berkembang,
Itu ada kompetitor, produk pengganti, pelanggan, gitu ya. Kemungkinan hal yang baru dan ketersediaan dari supplier. Oh iya, ya. Ya, mereka lupa. Nokia lupa di sini ada new entrance Android yang akan bisa menggantikan Symbian dia, ya. Dia meremehkan, dia melupakan ini new entrance-nya. Yang lain sih dia ngobrol sama Apple sebagai substitute dia. Pelanggan dia pun dia maintain. Saya pengguna Symbian bukan Nokia, pengguna Symbian ya, walaupun memang kebanyakan Nokia ya. Saya pengguna Symbian dan Microsoft ME yang setia teman-teman. Jauh sebelum tablet sudah bisa, saya itu bisa kerja menggunakan yang klik gitu ya. Nokia. Terus saya kerja itu bisa dari pakai stylus gitu sudah dari lulus 2005 saya udah pakai yang seperti itu. Jadi kalau pulang kampung ngetik pakai handphone ukuran Android sekarang gitu ya. Ukuran Android segitu. Tapi lumayan ngetik Word. Jadi kirim. Masih ingat saya sekarang kerja sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Surabaya naik Vespa Kencana sampai ingat sekarang. Masa-masa itu. Terus hancur semuanya. Dia lupa mengantisipasi yang ada di sini. Gitu ya. Dia anggap bahwasanya kami orang-orang Nokia loyal dengan dia. Gitu. Ternyata enggak. Gitu. Kami enggak loyal banget. Kenapa ya? Karena kompetitornya lebih murah secara ekonomi. Loyal kan dengan produk-produk HP, compact, ya. Tapi kalau dihadapkan produk-produk yang dari Cina yang lebih murah, mikir-mikir juga kan pada akhirnya. Iya. Saya loyal juga dengan brand-brand Panasonic, Bardi gitu ya, Bruco gitu. Tapi begitu muncul brand-brand Cina, gini bingung juga saya. Holy Land, ya saya Holy Land loyal juga, ngiler-ngiler produk-produk gini Holy Land. Tapi begitu ada TWN, NYK gitu, sekarang nggak sadar sekarang NYK semua produk saya. Harganya seperempatnya Holy Land. Gitu. Ya, betul Pak. Nah, kenapa mau dibawa kemari teman-teman? Karena tadi pada akhirnya kalau sudah ada sistem yang berjalan, teman-teman nggak harus kemudian ya udah berarti selesai nggak ada masalah. Bisa, karena Anda bisa jadi rival. Tapi ingat kalau Anda mau jadi rival, Anda harus pertimbangkan bagaimana cara membuat dia bisa bersaing. Gitu teman-teman ya. Jadi maksud dari ini adalah bagaimana sistem Anda bisa memberikan nilai tambah. Kalau dia sebagai produk pengganti, substitut yang sudah ada, manual menjadi otomatis, elektronik, ya Anda pertimbangkan. Bahwasanya sudah ada belum pengganti yang lain. Kalau dia kemudian digunakan, ada nggak posisi tawar pengguna atau user tidak menggunakan? Tidak ada Pak, kan sudah Bapak suruh kunci di sini Pak. Hierarki, proses bisnis gitu ya. Kami udah jadikan proses, jadi nggak ada posisi bargaining power. Ya paling ini aja, waspada. Nggak ada yang mau pakai LMS. Kenapa ya? Gara-gara Pak Adi. Akhirnya semua ngajar taruh di YouTube. LMS mati. Ngumpulin tugasnya gimana? Ya Google Doc aja. Lah rahasianya gimana? Ngapain rahasia? Taruhannya udah ada di LinkedIn semua. Gitu. Taruhannya udah ada di Instagram, LinkedIn. Habis ngajar update status. Ini mau saya taruh sini kan? Selama diskusi nggak pernah saya taruh kamera ke sana kan ya. Karena saya nggak tahu Anda yang ada di sini mau kantoran atau ada yang mau kerja lapangan gitu ya. Kasihan kan yang mau kerja lapangan, mukanya sudah ada di Instagram. Kalau yang kerja kantoran kayak saya mah aman-aman aja gitu ya. Makanya setiap kali ngerekam pasti kameranya kemarin, nggak pernah saya lempar ke sana karena saya antisipasi teman-teman ada yang tertarik kerja lapangan bukan kerja kantoran. Teman saya ada yang kerja lapangan sampai sekarang ya tadi pernah kita dulu kan. Kalau udah ngilang 3 bulan 4 bulan nggak ketemu, ntar pulang-pulang bawa buronan. Oke, bargaining power of supplier gitu ya. Tadi sistemnya
Saya punya sistem untuk bisa memverifikasi apakah tweet yang diberikan itu tweet asli atau tidak. Ayo, pernah terpikir nggak? Seseorang gitu ya, menaruh di media sosialnya foto sebuah konten tweet atau konten Twitter, karena waktu saya Twitter X gitu ya, konten X dari salah seorang tokoh, taruh di situ. Lah, ini kan foto ya. Terus bagaimana kita tahu tweet ini asli diambil dari akun sang tokoh itu? Harus lihat akunnya. Nah, pada waktu itu saya membuat sebuah fitur, kalau tweetnya dipasang, maka akan ada 8 karakter terakhir yang merupakan nilai hash dari pesannya itu. Nah, saya memverifikasi itu dengan yang di sini. Kalau nanti kemudian signature orang itu berarti benar ini pesannya. Ketik aja manual atau di fotonya gitu ya. Ketik manual, pesannya, enter dengan spasi-spasinya ya, dengan tanda bacanya, enter, kemudian nanti hash-nya kalau sama, ya udah berarti ini pesan diambil asli. Ini benar-benar pesan yang dibuat oleh sang orang itu karena diambil dari akun dia, dari gadget dia yang terinstall aplikasi saya. Tapi kemudian tadi suppliernya mati, Twitter atau X mematikan API-nya gitu ya. Jadi sekarang bingung menghidupkan aplikasi itu lagi. Jadi ya, membuat satu informasi yang menggunakan API dari open source gitu, ternyata diblok. Tapi kalau open source jarang diblok ya. Biasanya yang proprietary ya. Proprietary itu kan udah bayar Pak, ya, tapi jangan salah. Jadi kalau kemudian dia punya kompetitor terus dia bangkrut, kita harus ganti API-nya. Kemudian ada 4x4, ada banyak hal, ada SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Ini contoh yang lain teman-teman. Ya, untuk kemudian teman-teman melihat apakah dari sistem Anda itu punya nilai atau tidak. Nah, kemudian juga bisa dilihat dari konsep value chain. Tiga konsep tadi itu teorinya ada gitu. Jadi kalau teman-teman ingin menonjolkan sistem yang teman-teman buat, kemudian punya nilai, teori value chain bisa, teori value chain itu untuk kemudian memberikan nilai internal. Gitu. Ini fokusnya internal teman-teman, fokusnya internal value chain itu. Kalau SWOT fokusnya eksternal, kalau Potter fokusnya eksternal. Jadi serah teman-teman mau fokus mengambil kompetisi yang ada di luar, peluang yang di luar atau di dalam. Kalau di dalam berarti value chain lebih tepat. Ini saya kenakan teori-teori saja. Nah, ada yang lebih sederhana teman-teman. Ada yang mengatakan bahasanya, guys mau buat sistem nih, ingat loh, kalau mau sistem Anda itu punya peluang digunakan, lakukan diversifikasi, integrasi, atau kerjasama, joint venture. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, misalkan teman-teman sudah nanti akan mengembangkan satu sistem informasi, dan sistem itu merupakan pengembangan dari yang sudah ada, maka rekomendasinya adalah lakukan diversifikasi. Wow, padahal mau capcus. Lakukan diversifikasi, integrasi, gitu ya, atau joint venture tadi. Diversifikasi maksudnya gimana? Ya, ada fitur baru, teman-teman. Kalau ternyata teman-teman sekedar mendigitalkan proses bisnis yang sudah ada, kemungkinan digunakannya kecil, kemungkinan keberhasilannya kecil. Jadi kalau sistemnya ada, kalau Anda membuat opportunity, ingin menghasilkan suatu opportunity, ini menurut teorinya ya, core competence, nanti ke bawahnya ada lagi, tapi intinya dari sini teman-teman. Maka lakukan diversifikasi, karena di situ akan ada nilai dari sistem Anda. Apa yang mau ditawarkan nih? Diversifikasinya, integrasinya, kolaborasi atau kerjasamanya. Nah, balik lagi teman-teman. Tadi ya, ini kan cuman
pengenalan. Kalau di sistem informasi, kalau kita fokusnya ke coding, teman-teman sudah mengembangkan coding, sudah kenal coding. Jadi saya coba kenalkan teori-teori supaya teman-teman tahu kalau mau mengambil fokusnya mau ke mana. Nah, tetapi teman-teman tadi diversifikasi, integrasi akan mengakibatkan perubahan alur kerja. Bertahun-tahun kita sebelum Sri Kandi diwajibkan di 2025 kita menggunakan yang namanya kapten. Lu pernah ngalamin kayak kapten? Belum masuk organisasi teman-teman ya. Pernah lihat ya. Begitu Sri Kandi masuk, wah Sri Kandi nggak bagus gitu ya. Karena bertahun-tahun pakai kapten. Identitas keberuntungan digital nggak bagus. Ya. Yang minggu lalu saya cerita soal apa? JKN ya? Ya, JKN nggak bagus, bertahun-tahun kita kalau mau ngambil antrian ke Pak Satpam. Sekarang nggak ada lagi Pak Satpam, antriannya di JKN. Ya, tapi juga ada, benar-benar ada juga memang tadi ya, secara budaya memang ada yang jadi masalah gitu ya. Contoh misalkan kita semalam sedang kebingungan nyari kamar untuk adik-adik teman-teman yang akan dirawat gitu ya. Nah itu saya ngalamin sendiri, saya tahu sendiri persis budayanya bagaimana sehingga beberapa saya kontak langsung dari orang dalam rumah sakit. Gitu ya. Tapi dari rumah sakit Duafa sudah ada rujukan ke yang dekat sini. Tapi yang di daerah Depok kemarin sudah saya kontak. Sip mas, kalau untuk mas kami bukakan satu kelas BPJS, tapi kalau orang lain kami tutup mas. Gimana sih? Buka aja gitu, bisa aja. Gitu. Ya. Kekhawatiran kehilangan kewenangan, kayak tadi ya teman-teman ya, yang di Sri Kandi tadi. Dari Sri Kandi, kalau kemudian permintaan kegiatan Taruna ke Wadir 3, Pak Direktur nanya, terus saya tahunya kegiatan Taruna dari mana nih? Oh iya, perizinan kegiatan Taruna ke Pak Direktur. Kira-kira lebih cepat atau lebih lama? Tapi Pak Direktur takut kehilangan kewenangan untuk mengetahui kegiatan Taruna. Bagaimana solusinya? Sistem Anda untuk otomatisasi persyaratan kegiatan perizinan Taruna nggak akan diizinkan, karena Pak Dir akan kehilangan. Bagaimana solusinya? Kita buat dashboard agar Pak Dir bisa monitor berapa lomba yang direncanakan bulan depan, berapa lomba yang sudah diajukan, berapa lomba yang sedang berjalan, posisi lomba yang sedang berjalan bagaimana. Sehingga beliau bisa cerita kepada pimpinan di kantor yang menyampaikan bahwasanya, oke, Taruna kami saat ini memang cuma bisa juara 2. Tapi kami sudah merencanakan tahun depan ikut. Dari situ juga ketakutan yang lain. Ini Taruna ikut lomba, kayak nggak direncanakan. Ada Pak, tapi masa iya kami cerita ke Bapak, kami ada rencana. Lomba ini bukan sekedar kami sedang buka di Instagram, ada lomba, ikut yuk, gitu. Enggak. Ini acara tahunan sudah kami ikuti. Kami sudah rencanakan, kami sudah latihan. Kelihatan dari dashboard perencanaan tahun depan ikut lomba apa. Timnya sih belum ada, timnya dari klub lah. Dari biro gitu ya, anggota biro apa atau klub apa gitu ya. Sehingga dipersiapkan. Nah, seperti itu teman-teman. Menarik itu kalau kemudian ada. Karena memang isunya yang sering kali muncul tadi, Pak Dir, ini lombanya bagaimana gitu ya. Budaya kerja lama yang sudah nyaman. Teman-teman pengasuh, ini yang ikut lomba, kira-kira ada yang dampingi nggak? Ada Pak, nanti saat berangkat. Seperti itu. Bukan, persiapannya. Siapa yang sedang ikut lomba saat ini? Atau kegiatan di luar? Nggak ada ya? Ada yang berencana? Di? Iya, saya udah ngeliat surat kamu yang stand ya.
Olahraga berarti apa saja? Rencananya diajukan Itu lomba apa? ada futsal, voli sama basket. Oke. Geser itu. Kalau gitu kalau futsal, voli dan basket latihan sudah dalam rangka itu saat ini. Futsal kan bola kan? Ya. Jadi latihan bola kemarin saya lihat itu sudah direncanakan untuk ikut itu. Karena pengumumannya juga baru kemarin misalnya. Oh, baru kemarin. Dan kebetulan juga klub-klub itu belum mulai latihan dengan pelatih juga. Nah kan justru karena dengan pelatih maka bisa minta pelatih dipersiapkan dalam rangka itu. Iya. Nah, maksudnya seperti itu gitu. Jadi itu yang olahraga yang sudah jelas ada pelatihnya gitu. Bagaimana dengan yang lain yang teman-teman ikut lomba KTI? Papernya siapa yang ngelihat? Ikut lomba-lomba saja kan sayang dengan sumber daya yang teman-teman keluar. Pak kan gratis Pak, daring lagi. Oke, tapi teman-teman kan teman-teman ngulangin waktu buat bikin dokumennya. Teman-teman ngulangin waktu untuk ikut lombanya, ngorbanin jam IB, jam IP, jam belajar, ngorbanin setelah itu di push up karena ninggalin tugas gitu ya. Tugas kurve ditinggalin sebentar untuk kemudian finishing dokumen. Kan ada cost yang dikeluarkan. Kan sayang kalau sekedar begitu saja. Sementara kalau kemudian ada effort yang lain, misalkan konsultasikan di klub KTI-nya Pak Susila, itu mungkin bisa lebih ada added value. Nah tadi, tapi kan repot Pak, budaya kerja. Tidak ada pemahaman terhadap manfaat dari sistem. Nah, masih ingat teman-teman? Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Stakeholder kelima. Ayo, minggu lalu. Helix kelima. Kan ada regulator pemerintah, akademisi, pengguna, pemilik, dan yang kelima, media. Jadi, pada akhirnya sistem yang Anda kembangkan itu akan ada hambatan, orang nggak mau pakai. Terus bagaimana Pak menyelesaikannya? Ya waktu kalian presentasi di akhir nanti, Mas, papernya gitu ya. Siapa yang bikin kemarin? Iya, lu kan? Ya, SI kan? Nah, nanti saat paparan SI itu, di situ akan menentukan bahasanya dipakai atau tidak sistemnya. Karena dia media. Yang lain bagaimana? Ya, komunitas. Jadi pada akhirnya sistem yang kita kembangkan secara umum itu akan ada halangan-halangan seperti ini. Sri Kandi dengan semua keterbatasannya, ya dipaksakan walaupun kekhawatiran budaya kerjanya berubah. LMS, sampai saya bilang LMS jangan lagi di reset ya, sudah berapa materi saya yang hilang di LMS gara-gara servernya di reset. Sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sekarang saya males cover ini ya, desain covernya nonton ya. Kontennya aja dulu, covernya foto halaman selamat datang, deskripsi mata kuliah, wah di setting fontnya dipilih, server di reset. Waduh. Sekarang udah deh, yang penting konten dulu aja lah. Kalau dilihat di laman LMS-nya, MSI tahun lalu ada, saya dump, saya custom. Berarti semester depan saya akan ngajar materi Matlit di kurikulum baru. Berarti saya nggak bisa pakai dam-daman ngajar Anda, karena Matlitnya beda. Terus apa lagi? Saya akan ngajar sistem operasi, kurikulum baru ya. Anda juga ya waktu itu ya, sistem operasi? Saya ngajar kamu kan? Oh, berarti saya nggak bisa pakai, karena sudah beda kurikulum. Fundamental jaringan komputer, nah LMS saya bisa saya pakai. Saya nggak perlu pusing-pusing, karena sudah jadi di LMS saya. Kalau yang ini, karena kemarin saya ngelihat agak garing, terlalu banyak konten di semester lalu, waktu ngajar MSI, sekarang saya kurangin kontennya. Biar fokus di TA kalian. Karena ternyata nggak banyak yang ngambil gitu ya, saya di ending ternyata nggak banyak yang ngambil. Yang katanya mau ngambil pun akhirnya nggak ngambil. Akhirnya nggak ada yang ngambil informasi. Lebih fokus pada teknologinya.
Itu teman-teman. Jadi pada akhirnya TI bisa menjadi sarana untuk organisasi mencapai strateginya. Tetapi harus diwaspadai akan ada halangan seperti ini. Nah, saat kita sudah bisa menyelesaikan halangan seperti ini, maka solusi sistem informasi Anda akan berhasil. Yang kedua, sistem informasi dikembangkan sebagai proses bisnis. Nah, ini yang saya belajar dari teman-teman ya. Jadi, organisasi bergerak dengan tulang punggungnya adalah sistem informasi. Kalau sistem informasinya nggak ada, maka ya organisasi nggak jalan. Nah, saat itu terjadi, maka sistem pasti akan dipakai. Nah, tadi sudah dikenalkan ada 3 pendekatan, ada Porter, ada SWOT, ada value chain yang bisa digunakan untuk membangun sistem informasi Anda supaya melekat dengan sistem informasi bisa melekat dengan Renstra. Nah, nanti dilihat Mas, di organisasi strateginya sudah ngomongin soal teknologi belum? Kalau belum ya berarti ke sana. Nanti di akhir baru direkomendasikan agar teknologi atau sistem ini bisa berjalan dengan baik. Sentuhan apa yang perlu dilakukan terhadap Renstra-nya, terhadap strateginya, terhadap visi misinya, terhadap SOP-nya. Kalaupun ternyata di dalam SOP, visi misi atau Renstra-nya itu sudah ada teknologi dan itu kelihatan dia melekat pada salah satu teknologi atau sistem yang ada, nah itu repot. Semakin besar halangannya. Kompetitornya semakin besar ya, semakin berat kompetitornya. Jadi opsinya ada 2, mengubah aturan dulu, atau membuat teknologi kita menjadi add-on pada teknologi yang sudah ada. Jadi kita bukan membuat baru, tapi kita menyempurnakan. Nah, saat itu mungkin kalau kita ngomongin masalah TA, add-on-nya kita coba pada dummy sistem ini dikembangkan. Nanti saat ini kemudian sudah diterima, ini tinggal tempel ke sistem. Kayak yang dilakukan oleh abang-abang teman-teman ya, kemarin bikin chatbot. Gitu ya. Kemarin Mbak Siska juga bikin chatbot. Kan yang nambah chatbotnya kan nggak perlu bikin website kan sebenarnya. Ya. Mas Afar juga bikin chatbot. Ya. Kan sebenarnya nggak butuh websitenya, butuh chatbotnya. Tapi setelah jadi chatbotnya terbukti bisa jalan di website ini, tinggal nambah chatbotnya taruh di sana. Karena apa? Karena yang ini sudah ada aturannya, kita nggak bisa ganti ini. Kalau kita bikin yang baru, ya kemungkinan sih nggak kepakai sistemnya, karena untuk bisa membuat sistem ini berjalan, aturan harus berubah. Aturannya mengharuskan pakai ini. Aturan mengharuskan untuk informasi administrasi kearsipan menggunakan Sri Kandi, jadi ya yang dilakukan membuat API, plugin-plugin yang kemudian itu bisa berjalan di atas Sri Kandi. Nah, untuk uji coba itu TA bisa membangun website, gitu ya. Membangun website Pak susah banget. Ya itu kenapa ya kalau ada idenya ke sana membangun website prototype untuk uji coba itu dari tingkat 3. Ya kayak sekarang ya, teman-teman mungkin nanti ada yang buat simulasi kearsipan, simpan saja, gitu ya. Sehingga nanti saat adik kelasnya atau teman-teman ingin membuat sebuah plugin atau sistem yang berjalan di atas Sri Kandi yang kearsipan, prototype-nya bisa ngambil yang sini, sehingga Anda nggak perlu coding dari awal. Fokusnya ada di sini kan, bukan di sini. Gitu. Ini kerjakan jadi tugas SI kita saat ini, MSI kita saat ini. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke. Enggak semua informasi, saya setuju, tidak semua informasi perlu software. Ya. Sistem informasi kemarin baru kita sepakati itu sistem untuk mendistribusikan atau menyampaikan informasi. Di kehidupan sehari-hari kita kenal sebagai SOP, prosedur. Ya. Saat ada SOP, ada prosedur, sudah ada informasi. Tapi kalau mau biayanya lebih murah atau lebih cepat, bisa biaya itu kan bisa biaya waktu, bisa biaya harga. Itu enablernya. Kalau mau kemudian monitoringnya itu lebih murah, lebih cepat atau lebih murah,
IT solusinya. Kalau kemudian ternyata prosedurnya itu memang terlalu banyak, ingin ada, oh Pak perlu ada yang memverifikasi gitu. Hari gini masih ada yang verifikasi, kenapa nggak dilempar ke chatbot aja, dilempar ke AI, machine learning untuk verifikasi dokumennya. Ada Pak yang perlu bagian yang kemudian membaca dokumennya, kemudian memindahkan itu ke form. Hari gini masih kayak gitu, kenapa nggak pakai OCR aja? Scan, foto, langsung. Ya. Sama misalnya nih software, dia lebih membutuhkan kita buat software yang lebih menguntungkan organisasinya atau lebih menguntungkan di end user. Oke. Baik, sistem informasi sebaiknya menguntungkan yang mana? Masih ingat tadi ya, ada berapa stakeholder dari sistem informasi teman-teman? 5. Teori multi stakeholder mengatakan kalau dari 5 ini ada satu yang kemudian tidak setuju, maka sulit untuk ini kemudian bisa berjalan baik. Jadi kepuasan pelanggan, ketercapaian tugas pengguna atau pemilik, kesesuaian dengan peraturan, kesesuaian dengan teori yang ada, gitu ya. Itu pengaruh. Teori Pak, kan nggak ada hubungannya tadi ya. Kalau kita tidak mengacu pada teori, learning curve kita akan panjang. Karena teori itu sudah pernah diimplementasikan pada beberapa kasus dan sudah teruji gagal dan berhasilnya. Saat dia gagal, maka secara alami dia nggak akan muncul lagi. Atau gagalannya akan kemudian dimunculkan kemudian yang baru. Contoh misalkan ada TAM, Teknologi Acceptance Model. Itu sudah ada yang versi update-nya. SUS, sudah ada versi update-nya. Karena dianggap ada yang kurang. Walaupun yang materi dasarnya masih dianggap orang, SUS dasar yang 10 pertanyaan masih dianggap orang oke. Tapi ada yang kemudian menggunakan yang baru. Jadi tadi. Terus informasi sebaiknya menguntungkan yang mana Pak? Kelima-limanya harus terlibat. Tapi intinya kan informasi ini kan karena dia informasi ini kan dia pada akhirnya kan dia digunakan tuh ini ya. Untuk kemudian memperbaiki alur kerja. Jadi ya pasti fokusnya ada pada pemilik sistem. Pemilik sistem. Itu sih. Nah, tergantung nih, misalkan teman-teman membuat aplikasi contoh informasi kearsipan gitu ya. Di unit TI anggap saja instansi XYZ. Pasti teman-teman risetnya di unit TI-nya instansi XYZ kan? Terus yang mencari siapa? Sistem kearsipan pada instansi XYZ. Berarti Anda fokusnya risetnya di unit TI-nya XYZ. Yang diwawancari siapa? Penanggung jawab kearsipan. Penggunanya. Sampling saja. Kalau di kita kebetulan ada di satu semua ya. Ada di vakum semua. Ya ke vakum aja. Bagaimana dengan Bu Salma yang ada di ruangan Bapak? Ya, beliau di staf vakum yang ditempatkan di TU Hadir. Bagaimana dengan Bu Evi yang di Keamanan Siber? Ya, beliau staf vakum yang ditempatkan di TU jurusan. Jadi ada di sana. Penanggung jawab arsip, ya, karena dia yang tahu soal bagaimana alur arsip. Penggunanya ya pasti orang-orang TU. Unit TI perlu, kenapa? Ayo, unit TI juga perlu, kenapa? Oke. Sip. Saya bicara dari dua sudut pandang ya. Yang sudut pandang pertama, pada akhirnya setelah Anda tinggalkan unit TI yang akan mengelola atau memelihara sistem itu. Kalau mereka nggak tahu sistem Anda, gitu ya, pengembangannya menggunakan waterfall ya Mas ya, nggak pakai DevOps, unit TI-nya ditinggal, baru dikasih taunya saat sudah jadi, nggak akan dipakai. Skenario seperti itu kemungkinan besar Anda harus pakai DevOps. Anda harus menggunakan pendekatan yang benar-benar agile, karena unit TI harus terlibat di situ, sehingga saat Anda tinggalkan, sistem itu langsung bisa di-maintain oleh mereka. Kalau Anda pakai waterfall, ya mereka nggak akan terlibat. Secara kebatinan,
Mereka nggak merasa memiliki sistem itu. Itu tugas TA yang mereka terima dan membantu seorang mahasiswa lulus. Ya. Secara aturan, kalau XYZ ada instansi pemerintah, peraturan Menteri Kominfo, peraturan Menkomdigi mengharuskan harus ada approval dari unit TI, teman-teman. Dibaca nanti. Peraturannya muncul di tahun 2025 ini. Harus ada approval dari unit TI yang menyatakan arsitektur aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau aturan institusi. Jadi nanti kalau teman-teman lokusnya adalah instansi pemerintah, peraturan Menteri Komdigi sudah mengharuskan, mewajibkan bahwasanya aturan sistem itu disetujui dulu oleh penanggung jawab TI. Ya, kemarin kita sudah praktek di Pusdatik ya. Ya, ada yang sudah praktek di Pusdatik kan? PKL ya? Ada enggak? Ada. Nah, teman-teman akan tahu bahwasanya Pusdatik itu cuma melihat rencana pengembangan aplikasi, setujui, revisi, sesuaikan arsitektur, setelah itu yang mengembangkan, ya ada yang mengembangkan sendiri, ada yang BSRE, ada yang minta tolong Pusdatik, ada yang Pusertif, ya, ada yang lelang di luar. Yang penting arsitekturnya sudah sesuai dengan kebutuhan Pusdatik. Bukan pengguna Pusdatik, karena nanti Pusdatik memastikan bahwasanya itu sejalan. Jangan sampai kita pernah kejadian mengembangkan menggunakan ASP, C#, .NET, padahal kita basisnya open source semua. Sistemnya langsung diputuskan tidak digunakan saat diberikan. Jadi pengembang dengan yang membuat sistem tidak ngomong sama unit TI. Begitu mau di-deliver, unit TI bilang, kami nggak punya server ini, server kami semua open source. Kami nggak punya server Microsoft. Loh, sistem kami dikembangkan untuk server Microsoft. Lu nggak nanya sama gua. Ya udah, gimana? Kita beli server Microsoft hanya untuk sistem ini? Enggak lah. Terus gimana? Ya udahlah, kita terimalah. Tapi nggak usah dipakai. Pernah kita kejadian, ketawa sekali saya. Ya ampun, segininya. Gitu. Setahun kemana aja nggak ngobrol gitu ya. Sampai selesai. Begitu teman-teman. Ada lagi?